Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sedang terjaga di malam hari sambil memikirkan hutang yang tak kunjung lunas? Apakah setiap azan subuh terdengar bukan lagi sebagai panggilan ibadah, melainkan pengingat tagihan, cicilan, dan janji yang belum terpenuhi? Jika iya, maka berhentilah sejenak, karena bulan Rajab datang bukan tanpa alasan. Bulan Rajab kembali menyapa umat manusia. Namun bagi sebagian orang, kehadirannya hanyalah pergantian kalender Hijriah. Tidak ada yang istimewa. Hidup tetap sesak, dompet tetap kosong, hutang tetap menumpuk. Tapi tahukah Anda, justru orang-orang yang paling terhimpitlah yang paling dicari Allah di bulan ini. Rajab bukan sekedar bulan biasa. Ia adalah bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bulan ketika langit seolah lebih dekat dengan bumi. Dalam banyak riwayat ulama, Rajab disebut sebagai bulan Allah, bulan pembuka, bulan awal dari rangkaian besar menuju Ramadan. Dan menariknya, sejak dahulu, Rajab selalu dikaitkan dengan penghapusan kesempitan hidup, termasuk hutang. Berita ini bukan janji kosong, ini bukan sekedar motivasi murahan. Ini adalah pola spiritual yang berulang dalam sejarah umat Islam. Mereka yang bersungguh-sungguh di Rajab seringkali diselamatkan sebelum Ramadan tiba. Namun sayangnya, banyak orang salah paham. Mereka mengira Rajab adalah bulan doa instan. Sekali berdoa, hutang lunas. Sekali sholat, rizki jatuh. Ketika itu tidak terjadi, mereka kecewa, lalu meninggalkan ibadah. Padahal Rajab bukan bulan sulap, ia adalah bulan penyadaran. Rajab datang untuk membongkar satu kenyataan pahit, bahwa hutang itu bukan hanya soal uang. Ia adalah soal dosa yang tertunda, doa yang lalai, dan hati yang terlalu lama bergantung pada manusia. Coba jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita mengeluh soal hutang, tapi jarang menangis saat berdoa? Berapa kali kita menghitung cicilan, tapi jarang menghitung dosa? Berapa kali kita meminta penangguhan pada kreditur, tapi jarang memohon ampun pada Allah? Disinilah Rajab mengambil peran. Bulan ini seakan datang sambil berkata, berhentilah lari, hadapilah aku. Dalam banyak ceramah ulama salaf, Rajab disebut sebagai bulan pembersihan batin. Barang siapa masuk Rajab dengan beban dosa dan keluar tanpa taubat, maka ia menyia-nyiakan kesempatan besar. Karena Rajab bukan bulan hiburan, melainkan bulan peringatan. Dan bagi orang yang terlilit hutang, peringatan itu terasa lebih keras. Hutang dalam Islam bukan perkara ringan. Bahkan Rasulullah SAW menunda mensolatkan jenazah orang yang masih memiliki hutang dan belum ada yang menanggungnya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan, hutang adalah urusan dunia yang bisa menyerat akhirat. Maka ketika Rajab datang, sesungguhnya Allah sedang memberi jeda, memberi ruang, memberi waktu. Seolah berkata, jika engkau mau kembali sekarang, aku masih membuka pintu. Banyak orang bertanya, mengapa doa saya belum dikabulkan? Jawabannya seringkali sederhana namun menyakitkan. Karena doa kita belum jujur. Kita berdoa agar hutang lunas, tapi masih berani menunda sholat. Kita meminta rizki lapang, tapi masih ringan berbohong. Kita berharap pertolongan Allah, tapi hati masih penuh dengki dan keluhan. Rajab datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengoreksi. Dalam tradisi para ulama, Rajab adalah bulan memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah kunci pembuka rizki yang sering terlupakan. Allah sendiri berfirman bahwa siapa yang memperbanyak istighfar akan diberikan jalan keluar dari kesempitan dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kesempitan apakah yang lebih berat daripada hutang? Namun ada satu fakta yang jarang dibahas. Tidak semua hutang ingin dilunasi oleh Allah dengan uang. Sebagian dilunasi dengan ketenangan, sebagian dengan kemudahan, sebagian dengan jalan keluar yang pelan tapi pasti. Rajab mengajarkan kita untuk tidak lagi menuntut hasil, tetapi memperbaiki hubungan. Di berbagai daerah, orang-orang tua dahulu menyambut Rajab dengan ritual ibadah yang lebih sunyi. Mereka mengurangi bicara, mengurangi keluhan, dan memperbanyak sujud. Bukan karena mereka suci, tetapi karena mereka sadar yang paling dekat dengan pertolongan Allah adalah orang yang merasa paling tidak punya apa-apa. Jika hari ini Anda merasa hidup Anda runtuh, mungkin itu bukan tanda keruntuhan, melainkan tanda bahwa Anda sedang dipanggil pulang. Rajab adalah bulan ketika Allah memanggil hambanya yang lelah, yang putus asa, yang merasa gagal,
bukan untuk dimarahi, tetapi untuk dipeluk melalui ibadah. Dan berita baiknya, Anda tidak sendirian. Di luar sana, banyak orang yang masuk Rajab dengan hutang bertumpuk, lalu keluar dengan jalan yang terbuka. Bukan karena mereka lebih soleh, tetapi karena mereka lebih jujur pada Allah. Mereka berhenti menyalahkan keadaan. Mereka berhenti menyalahkan orang lain. Mereka mulai menyalahkan diri sendiri, lalu memperbaikinya. Rajab mengajarkan satu hal penting. Allah tidak menolong orang yang hanya mengeluh, tetapi Allah menolong orang yang berubah. Maka jika Anda masih diberi umur untuk bertemu Rajab, jangan sia-siakan. Jangan menunggu sampai Ramadan untuk menangis. Jangan menunggu sampai hutang semakin menjerat untuk sadar. Karena Rajab bukan janji pelunasan hutang, tetapi jaminan kesempatan terakhir untuk memperbaiki arah hidup. Dan ini awalnya. Di bab-bab selanjutnya, kita akan mengulas satu persatu amalan-amalan yang diyakini para ulama sebagai sebab dihapusnya kesempitan dan hutang di bulan Rajab. Bukan mitos, bukan karangan, tapi warisan spiritual yang telah diamalkan turun-temurun. Jika hari ini Anda masih berhutang, jangan putus asa. Jika malam ini Anda masih menangis, jangan malu, karena bisa jadi doa Anda sedang berada di ambang pintu langit. Bulan Rajab terus berjalan. Setelah kesadaran ditanamkan, kini pertanyaannya bukan lagi mengapa hidup terasa sempit, melainkan apa yang harus dilakukan agar kesempitan itu dicabut. Pada titik inilah banyak orang tergelincir. Mereka ingin amalan yang cepat, doa yang singkat, hasil yang instan. Padahal, dalam urusan hutang dan rizki, Allah lebih dulu memperbaiki jalan, bukan langsung memberi tujuan. Dan jalan pertama yang selalu dibersihkan Allah sebelum menurunkan pertolongannya adalah dosa yang tersembunyi. Disinilah istighfar mengambil peran yang sangat besar. Istighfar sering dianggap amalan ringan, mudah diucapkan, ringan di lisan, bahkan sering diabaikan. Namun, para ulama menyebutnya sebagai amalan yang mengguncang langit jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Dalam banyak kisah, istighfar menjadi sebab utama dibukanya pintu rizki yang selama ini tertutup rapat. Bukan tanpa alasan, Allah sendiri menjanjikan bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan rizki dari arah yang tidak pernah ia perkirakan. Janji ini bukan metafora, ini adalah hukum spiritual yang nyata. Masalahnya, kebanyakan orang beristighfar tanpa merasa bersalah. Lisan bergerak, tapi hati kosong. Padahal istighfar sejati adalah pengakuan, aku salah. Aku lemah, aku butuh engkau. Dalam konteks hutang, istighfar menjadi sangat relevan, sebab hutang seringkali lahir bukan hanya dari kebutuhan, tetapi dari kelalaian. Lalai mengatur keuangan, lalai menahan gengsi, lalai bersyukur, lalai menjaga kejujuran. Semua kelalaian itu menumpuk lalu menjelma menjadi beban finansial. Rajab datang untuk membongkar itu semua, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyelamatkan. Banyak orang tidak sadar bahwa rizki bisa tertahan bukan karena Allah pelit, melainkan karena hati terlalu kotor untuk menerima keberkahan. Dan istighfar adalah air yang membersihkan wadah itu. Di beberapa pesantren tua, para kiai mengajarkan satu wirid sederhana di bulan Rajab, memperbanyak istighfar setelah subuh dan setelah isya. Tidak ada hitungan rumit, tidak perlu tempat khusus, yang dibutuhkan hanya kejujuran. Karena pada saat seseorang benar-benar merasa bersalah di hadapan Allah, pada saat itulah ia sedang paling dekat dengan pertolongannya. Ada kisah tentang seorang pedagang kecil yang terlilit hutang hingga hampir kehilangan rumahnya. Ia tidak menghafal doa panjang, ia tidak punya guru spiritual terkenal. Yang ia lakukan hanya satu, setiap selesai sholat, ia duduk lebih lama, menundukkan kepala, dan beristighfar sambil menangis. Bukan 1-2 hari, tapi berbulan-bulan. Hingga suatu hari, jalan itu terbuka perlahan. Usahanya membaik, orang-orang yang dulu menagih mulai memberi kelonggaran. Hutangnya tidak lunas seketika, tetapi bebannya terasa ringan. Dan disitulah ia sadar, Allah sedang bekerja. Istighfar di bulan Rajab bukan sekadar rutinitas, melainkan pernyataan perang terhadap keputusasaan. Karena orang yang masih beristighfar, sesungguhnya belum menyerah. Ada satu hal yang jarang disadari, istighfar bukan hanya menghapus dosa masa lalu, tetapi juga menahan musibah yang akan datang.
Banyak ulama meyakini bahwa sebagian hutang yang semakin membesar bukan karena kurang usaha, tetapi karena tidak ada penghalang spiritual yang menahan kesempitan agar tidak semakin parah. Istighfar adalah penghalang itu. Di saat orang lain sibuk mencari pinjaman baru, orang yang memperbanyak istighfar sedang membangun benteng tak terlihat. Benteng yang menahan hidup agar tidak runtuh sepenuhnya. Namun istighfar di Rajab menuntut satu syarat penting, berhenti membenarkan kesalahan sendiri. Selama seseorang masih merasa semua hutangnya adalah salah orang lain, salah keadaan, salah zaman, maka istighfarnya akan terasa hambar. Tapi ketika ia mulai berkata, "Ya Allah, aku salah mengatur hidupku," disitulah langit mulai mendengar. Rajab bukan bulan menyalahkan diri secara berlebihan, tetapi bulan bertanggung jawab secara spiritual. Dan ketika tanggung jawab itu diambil, perubahan kecil mulai terjadi. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, keputusan lebih bijak. Dari situlah rizki mulai mengalir, meski belum terlihat dalam bentuk uang. Banyak orang gagal merasakan keajaiban istighfar karena mereka hanya menggunakannya sebagai mantra, bukan sebagai pengakuan. Padahal istighfar adalah dialog batin antara hamba dan Tuhannya. Di bulan Rajab, dialog itu menjadi lebih dekat. Ada yang merasakan setelah memperbanyak istighfar, tiba-tiba muncul peluang kerja. Ada yang mendapatkan keringanan hutang, ada pula yang mendapatkan kekuatan untuk hidup lebih sederhana, sehingga hutang tidak lagi terasa menyesakan. Semua itu adalah bentuk pelunasan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing hamba. Karena Allah tidak selalu membayar hutang kita dengan uang, tetapi dengan jalan keluar. Dan jalan keluar itu hampir selalu diawali dengan istighfar. Maka jika hari ini Anda masih terlilit hutang, jangan mulai dengan mengeluh. Mulailah dengan mengakui. Duduklah setelah sholat, tarik nafas panjang, ucapkan istighfar dengan sadar. Bukan karena ingin cepat kaya, tetapi karena ingin bersih di hadapan Allah. Rajab masih terbuka, waktu belum habis. Dan selama lisan masih bisa beristighfar, harapan belum pernah benar-benar mati. Jika Anda ingin, saya bisa lanjutkan ke bagian berikutnya dengan pembahasan amalan selanjutnya dengan kedalaman dan gaya narasi yang sama tanpa menyebutkan bab dan siap untuk konten voice over YouTube. Tinggal beri tanda. Setelah istighfar mulai melunakkan hati, ada satu titik penting yang sering menjadi pembeda antara orang yang sekadar berharap dan orang yang benar-benar berubah. Titik itu adalah keberanian untuk menghadap Allah secara langsung, tanpa alasan, tanpa pembelaan diri, tanpa topeng kebaikan. Disinilah sholat taubat mengambil tempat yang sangat dalam. Banyak orang salah memahami sholat taubat. Mereka mengira sholat ini hanya untuk dosa besar, untuk kesalahan fatal, atau untuk masa lalu yang kelam. Padahal dalam realitas kehidupan, kelalaian kecil yang terus diulang seringkali jauh lebih berbahaya. Menunda sholat, meremehkan janji, berhutang tanpa perhitungan, hidup mengikuti gengsi, semua itu jarang dianggap dosa besar, tetapi justru menjadi akar kesempitan hidup. Dan Rajab datang untuk menyentuh bagian ini. Sholat taubat di bulan Rajab bukan tentang merasa paling berdosa, melainkan tentang menghentikan kebiasaan berdalih. Karena selama seseorang masih sibuk membela diri di hadapan Allah, selama itu pula pintu pertolongan tertahan. Dalam keheningan sholat taubat, seseorang tidak lagi berbicara tentang orang lain, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyebut jasa-jasa kebaikan yang pernah dilakukan. Yang ada hanya satu pengakuan, "Ya Allah, aku telah salah mengatur hidupku." Pengakuan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa, sebab pada saat itulah ego runtuh. Dan ketika ego runtuh, rahmat Allah turun. Sholat taubat bukan ritual panjang, 2 rakaat saja sudah cukup. Tetapi yang membuatnya berat bukan gerakannya, melainkan kejujuran setelahnya. Duduk bersimpuh, menundukkan kepala dan menyebut satu persatu kesalahan yang selama ini disembunyikan, bahkan dari diri sendiri. Kesalahan dalam mengelola uang, kesalahan dalam menjaga amanah, kesalahan dalam mendahulukan keinginan dibanding kebutuhan, kesalahan dalam meremehkan doa. Banyak orang yang menangis bukan karena merasa berdosa, tetapi karena baru menyadari betapa jauh mereka telah meninggalkan Allah dalam urusan dunia. Di bulan Rajab, sholat taubat sering dilakukan di waktu malam, bukan karena malam lebih sakral, tetapi karena malam lebih jujur. Di siang hari, manusia masih sibuk menjaga citra. Di malam hari, tidak ada yang ditampilkan selain kelemahan.
Dan Allah mencintai hamba yang datang dengan kelemahan. Dalam banyak kisah yang diceritakan para ulama, orang-orang yang hidupnya berantakan justru mengalami titik balik setelah sholat taubat yang sunyi. Bukan karena langsung kaya, tetapi karena arah hidupnya diluruskan. Mereka berhenti mengejar apa yang bukan rizkinya dan mulai fokus menjaga apa yang ada di tangannya. Ini penting, karena salah satu sebab hutang tidak kunjung selesai adalah karena manusia terlalu sering mengejar tambahan, sementara yang sedikit saja tidak dijaga dengan amanah. Sholat taubat mengajarkan satu hal yang sering dilupakan. Rizki bukan tentang banyak atau sedikit, tetapi tentang cukup atau tidak cukup. Dan rasa cukup hanya lahir dari hati yang berdamai dengan Allah. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi hutangnya terus bertambah. Ada pula yang penghasilannya kecil, tetapi hidupnya terasa lapang. Perbedaannya bukan pada angka, melainkan pada keberkahan. Dan keberkahan hampir selalu datang setelah taubat yang tulus. Di bulan Rajab, taubat bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga mengubah pola pikir. Orang yang bertaubat akan lebih berhati-hati. Ia tidak lagi gegabah mengambil keputusan finansial. Ia mulai menimbang, bukan hanya untung rugi, tetapi halal dan tidak halal. Dan dari situlah, pertolongan Allah sering datang secara perlahan. Banyak orang menunggu mujizat. Mereka ingin hutang lunas dalam semalam. Mereka ingin keajaiban yang dramatis. Padahal Allah lebih sering bekerja dengan cara yang tenang, memberi kesadaran untuk hidup lebih sederhana, memberi keberanian untuk berkata tidak pada keinginan yang tidak perlu, memberi kekuatan untuk sabar menjalani proses. Sholat taubat membuka semua itu. Namun ada satu hal yang harus dipahami. Taubat tanpa perubahan hanyalah penyesalan sesaat. Jika setelah sholat taubat seseorang kembali ke kebiasaan lama, kembali pada pola hidup yang sama, maka ia sedang menutup pintu yang baru saja dibukakan. Karena itu, Rajab menuntut kesungguhan. Di banyak majelis ilmu, para guru spiritual menekankan agar sholat taubat diiringi dengan niat meninggalkan sumber kesempitan. Jika hutang berasal dari gaya hidup, maka gaya hidup harus berubah. Jika berasal dari riba, maka harus ada tekad untuk keluar. Jika berasal dari kelalaian, maka harus ada disiplin baru. Allah tidak meminta kesempurnaan, tetapi meminta keseriusan. Dan keseriusan itu terlihat dari langkah kecil setelah taubat. Mulai mencatat pengeluaran, mulai menahan gengsi, mulai memprioritaskan kewajiban. Semua itu mungkin terasa duniawi, tetapi justru disitulah nilai spiritualnya. Karena agama tidak pernah memisahkan langit dan bumi, Rajab mengajarkan bahwa sholat dan ikhtiar adalah satu paket. Taubat dan tanggung jawab berjalan berdampingan. Dan ketika keduanya bertemu, perubahan tidak bisa dihindari. Ada ketenangan yang lahir setelah sholat taubat. Ketenangan yang membuat seseorang tidak lagi panik hadapi tagihan. Bukan karena hutang hilang, tetapi karena keyakinan tumbuh. Keyakinan bahwa selama Allah bersama, tidak ada kesempitan yang abadi. Dan dari keyakinan itulah doa menjadi lebih hidup, sujud menjadi lebih lama, air mata menjadi lebih jujur. Rajab masih beri waktu, malam masih beri kesempatan, dan Allah masih membuka pintu bagi siapa saja yang mau kembali. Karena dalam urusan hutang dan kesempitan hidup, Allah tidak mencari hamba yang paling kuat, tetapi hamba yang paling mau mengakui kelemahannya. Jika Anda ingin saya lanjutkan dengan pembahasan amalan berikutnya, yang justru paling berat bagi orang berhutang, namun paling cepat mengundang pertolongan, saya siap melanjutkan dengan kedalaman dan gaya narasi yang sama. Setelah seseorang belajar memberi di tengah kekurangan, Allah biasanya mengajarkan pelajaran berikutnya yang lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan, mengendalikan diri. Disinilah banyak orang berhutang mulai memahami bahwa masalah mereka bukan semata kurang pemasukan, tetapi terlalu longgar dalam menuruti keinginan. Dan bulan Rajab adalah waktu terbaik untuk melatih kendali itu. Puasa sunnah di bulan Rajab bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah latihan spiritual untuk berkata cukup pada sesuatu yang selama ini selalu dituruti. Ketika seseorang terbiasa menuruti semua keinginan, batas antara kebutuhan dan hawa nafsu menjadi kabur. Dari sanalah hutang sering lahir tanpa disadari. Puasa datang untuk menarik garis tegas itu kembali. Dalam keadaan berpuasa, manusia dipaksa berhenti sejenak, berhenti makan, berhenti minum, berhenti menuruti dorongan instan,
Dan dari penghentian sementara itulah kesadaran tumbuh. Kesadaran bahwa tidak semua yang diinginkan harus dipenuhi. Kesadaran bahwa hidup tidak runtuh hanya karena satu keinginan ditunda. Bagi orang yang terlilit hutang, pelajaran ini sangat mahal. Banyak hutang tercipta bukan karena kebutuhan mendesak, tetapi karena ketidakmampuan menunda kesenangan. Puasa sunnah Rajab melatih otot batin untuk menunda, menahan, dan memilih. Ketika otot batin itu kuat, keputusan finansial pun ikut membaik. Puasa juga memperbaiki hubungan dengan rezeki. Orang yang berpuasa merasakan langsung bahwa hidup bisa berjalan meski dengan asupan yang sangat sederhana. Dari situ muncul rasa syukur yang lebih jujur, dan syukur adalah pintu keberkahan yang sering diabaikan. Ada orang yang penghasilannya tetap, tetapi setelah membiasakan puasa sunnah, pengeluarannya menurun tanpa dipaksa. Bukan karena pelit, tetapi karena selera berubah. Hal-hal yang dulu terasa wajib, kini terasa tidak terlalu penting. Dan perubahan selera inilah yang sering menjadi awal pelunasan hutang. Puasa Rajab juga menenangkan pikiran. Ketika perut kosong, ego ikut melemah. Ketika ego melemah, hati lebih mudah tunduk. Doa yang lahir dari keadaan ini terasa berbeda, lebih jujur, lebih fokus, lebih dalam. Dalam banyak riwayat, doa orang yang berpuasa memiliki keistimewaan, dan ketika doa itu dipanjatkan dengan niat melunasi hutang dan menjaga kehormatan diri, ia menjadi doa yang sangat personal. Bukan doa untuk pamer keberhasilan, tetapi doa untuk bertahan hidup dengan cara yang diridhoi Allah. Namun puasa di bulan Rajab bukan soal banyaknya hari, tidak harus setiap hari. Yang terpenting adalah kesadaran yang menyertainya. Satu hari puasa yang dijalani dengan penuh kesadaran seringkali lebih berdampak daripada puasa berkali-kali tanpa penghayatan. Dalam keadaan puasa, seseorang mulai lebih peka terhadap pemborosan, peka terhadap kelalaian, peka terhadap kebiasaan kecil yang selama ini menggerogoti keuangan tanpa terasa. Dan kepekaan inilah yang sering menjadi penolong tersembunyi. Puasa juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Ketika lapar datang, tidak ada yang bisa ditipu. Tubuh jujur, dan dari kejujuran tubuh itu, lahirlah kejujuran batin. Orang mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan. Pertanyaan sederhana ini jarang muncul dalam hidup yang serba kenyang dan serba cepat. Padahal dari jawaban itulah, banyak masalah finansial mulai terurai. Ada pula dimensi lain yang jarang dibahas. Puasa mengurangi beban pengeluaran. Mungkin terlihat sepele, tetapi bagi orang yang sedang menghitung rupiah, satu hari hidup sederhana bisa memberi ruang nafas. Dan ketika ruang nafas itu terasa, semangat untuk bertahan tumbuh kembali. Puasa Rajab juga melatih kesabaran. Hutang tidak selalu bisa dilunasi cepat. Ada proses, ada waktu. Orang yang tidak sabar sering mengambil jalan pintas yang justru menambah masalah. Puasa mengajarkan untuk menunggu tanpa panik, menjalani proses tanpa putus asa. Kesabaran ini bukan pasrah tanpa usaha, justru sebaliknya, ia membuat usaha lebih terarah. Orang yang sabar tidak mudah tergoda tawaran instan yang beresiko. Ia lebih tenang menilai peluang, lebih jernih mengambil keputusan. Dalam keheningan puasa, banyak orang menyadari bahwa selama ini mereka terlalu keras pada diri sendiri, terlalu memaksa, terlalu ingin cepat. Padahal Allah bekerja dengan ritme yang berbeda. Puasa membantu menyesuaikan ritme manusia dengan ritme ilahi. Dan ketika ritme itu selaras, hidup terasa lebih ringan. Ada yang mengatakan puasa adalah ibadah yang paling sulit dipamerkan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Justru karena itulah ia begitu kuat. Karena ia melatih keikhlasan murni. Dan keikhlasan adalah syarat utama turunnya pertolongan. Bagi orang berhutang, puasa Rajab bukan hanya ibadah, tetapi strategi penyelamatan diri. Menyelamatkan diri dari keputusan gegabah, menyelamatkan diri dari gaya hidup yang merusak, menyelamatkan diri dari putus asa. Ketika seseorang mampu menahan lapar karena Allah, ia akan lebih mudah menahan keinginan karena Allah. Dan ketika keinginan terkendali, hutang kehilangan salah satu sumber utamanya. Puasa tidak menghapus hutang secara ajaib, tetapi ia menghentikan pendarahan, menghentikan kebocoran, menguatkan fondasi. Dari situlah pelunasan menjadi mungkin.
Rajab masih memberi ruang untuk latihan ini. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu kuat. Mulailah dengan 1 hari. Jalani dengan sadar, rasakan pelajarannya. Biarkan puasa berbicara pada hati. Karena seringkali perubahan hidup tidak datang dari tambahan, tetapi dari pengurangan. Dan puasa adalah seni mengurangi demi kebaikan yang lebih besar. Jika Anda ingin, saya bisa melanjutkan ke bagian berikutnya tentang kekuatan doa-doa khusus yang sering dibaca orang-orang terdahulu saat terhimpit hutang, beserta makna terdalam di baliknya, dengan kedalaman dan alur narasi yang sama. Ketika tubuh telah dilatih menahan dan hati mulai terbiasa cukup, tibalah pada satu amalan yang menjadi nafas terakhir orang-orang yang terjepit, doa. Namun, doa yang dimaksud bukan doa yang terburu-buru, bukan pula doa yang dilontarkan sambil lalu. Ini adalah doa yang lahir dari kesadaran penuh bahwa tidak ada lagi tempat bergantung selain Allah. Di titik inilah banyak orang berhutang akhirnya mengerti bahwa doa bukan senjata cadangan, melainkan inti dari seluruh perjuangan. Doa pelunas hutang telah diajarkan sejak lama, diucapkan oleh para nabi, diamalkan oleh para sahabat, dan diwariskan oleh para ulama. Bukan karena mereka miskin iman, tetapi karena mereka memahami satu hal penting. Hutang adalah ujian kehormatan, dan kehormatan hanya bisa dijaga dengan pertolongan Allah. Namun mengapa banyak doa terasa tidak dikabulkan? Jawabannya seringkali pahit, karena doa diucapkan dengan lisan yang meminta, tetapi hati yang masih bergantung pada manusia. Kita berdoa, tetapi lebih takut pada penagih. Kita memohon, tetapi lebih berharap pada pinjaman baru. Kita menyebut nama Allah, tetapi hati sibuk menghitung kemungkinan dunia. Doa yang seperti ini lemah, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hati tidak hadir sepenuhnya. Di bulan Rajab, doa diajarkan kembali pada tempatnya yang semestinya, dibaca dengan perlahan, diresapi maknanya, dihadirkan perasaan fakir di hadapan yang maha kaya, dan dari kefakiran itulah kekuatan doa lahir. Salah satu doa yang paling sering diamalkan oleh orang-orang terdahulu adalah permohonan perlindungan dari lilitan hutang dan dominasi manusia. Doa ini tidak meminta kekayaan berlebihan, tidak meminta hidup mewah. Ia hanya meminta cukup, merdeka, dan terhormat. Makna ini penting, karena banyak hutang justru muncul dari keinginan berlebihan, bukan dari kebutuhan dasar. Doa ini mendidik hati untuk tidak rakus terhadap dunia, tetapi cukup dengannya. Ketika doa ini dibaca secara rutin, terutama setelah sholat wajib dan di waktu malam, perlahan terjadi perubahan batin. Rasa takut berkurang, rasa panik mereda, pikiran menjadi lebih tertata. Dan dari ketenangan itulah Allah sering memberi ilham bukan berupa uang, tetapi berupa keputusan yang tepat. Ada orang yang setelah rutin membaca doa pelunas hutang, tiba-tiba berani mengambil langkah yang selama ini ditunda, menjual barang yang tidak perlu, meminta restrukturisasi hutang dengan jujur, atau meninggalkan usaha yang tidak berkah. Langkah-langkah ini terasa berat, tetapi justru itulah jawaban doa yang sering tidak disadari. Karena Allah tidak selalu menjawab doa dengan menurunkan uang, tetapi dengan menunjukkan jalan keluar. Selain doa, ada satu amalan lisan yang memiliki kekuatan luar biasa namun sering diremehkan, syalawat kepada Nabi. Banyak ulama menyebut syalawat sebagai pembuka segala kebaikan, termasuk kebaikan rezeki dan kelapangan hidup. Syalawat bukan sekedar pujian, ia adalah bentuk pengakuan cinta, dan cinta adalah bahasa yang cepat sampai ke langit. Ketika seseorang memperbanyak syalawat, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan jalan hidup Nabi, jalan kesederhanaan, kejujuran, dan amanah. Dan dari keselarasan itulah keberkahan turun. Orang yang terbiasa bersyalawat akan lebih mudah bersabar, lebih mudah bersyukur, lebih ringan memberi maaf. Sifat-sifat inilah yang sering membuka pintu pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada kisah tentang seseorang yang tidak menghafal banyak doa, tetapi ia membiasakan satu hal. Setiap selesai sholat, ia bersyalawat 100 kali. Ia tidak meminta apa-apa secara spesifik, ia hanya berharap hidupnya diridhoi.
perlahan hidupnya berubah. Bukan karena uang datang tiba-tiba, tetapi karena Allah memindahkan beban-beban yang tidak perlu dari hidupnya. Ini penting dipahami. Sebagian hutang bukan dihapus, tetapi dipindahkan bebannya. Dari rasa takut menjadi rasa percaya. Dari kepanikan menjadi ketenangan. Dan ketika beban batin terangkat, beban materi lebih mudah diselesaikan. Doa dan syalawat di bulan Rajab juga mengajarkan konsistensi. Tidak perlu banyak, tidak perlu rumit. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran hati. Satu doa yang dibaca dengan penuh kesadaran lebih kuat daripada 1000 doa yang diucapkan sambil lalu. Dan jangan salah, doa orang berhutang memiliki posisi khusus di hadapan Allah. Karena doa itu seringkali lahir dari titik paling rendah, tempat ego sudah runtuh dan harapan dunia sudah menipis. Di titik itulah doa menjadi paling jujur. Namun ada satu syarat yang tidak boleh dilupakan. Doa harus diiringi kejujuran dalam usaha. Tidak mungkin seseorang berdoa minta kelapangan, tetapi tetap mempertahankan sumber kesempitan. Tidak mungkin memohon pelunasan hutang, tetapi masih bermudah-mudah dalam janji. Rajab menuntut keselarasan antara lisan dan tindakan. Ketika doa dibaca dan langkah dijaga, Allah bekerja dengan caranya sendiri. Kadang cepat, kadang lambat, tapi selalu tepat dan selalu membawa kebaikan yang lebih luas daripada sekedar lunas hutang. Banyak orang baru menyadari setelah melewati proses ini bahwa hutang adalah guru yang keras tetapi jujur. Ia mengajarkan rendah hati, mengajarkan bergantung kepada Allah, mengajarkan bahwa hidup tidak bisa selalu dikendalikan dengan logika dan perhitungan. Dan doa adalah bahasa untuk menghadapi ketidakpastian itu. Di bulan Rajab, jangan malu berdoa dengan kata-kata sendiri. Tidak harus fasih, tidak harus indah. Allah tidak menilai tata bahasa, tetapi kejujuran isi hati. Sampaikan semua, takutmu, malumu, lelahmu, dan biarkan air mata menjadi saksi bahwa kamu masih berharap. Karena selama seseorang masih berdoa, ia belum kalah. Selama lisan masih menyebut nama Allah, jalan keluar belum tertutup. Dan selama Rajab masih berjalan, pintu rahmat masih terbuka. Tinggal satu hal lagi yang sering dilupakan, namun justru menjadi penentu akhir dari seluruh amalan ini, niat yang lurus dan ikhtiar yang halal. Jika Anda ingin, saya siap melanjutkan bagian terakhir dengan kedalaman yang sama, sebagai penutup yang mengikat seluruh rangkaian ini menjadi satu jalan utuh menuju ke lapangan hidup. Setelah semua jalan itu dilalui, ada satu fase yang sering tidak dibicarakan, namun justru menjadi ujian terakhir bagi orang yang ingin benar-benar keluar dari lilitan hutang. Fase menunggu dengan iman. Inilah fase ketika seseorang sudah beramal, sudah berubah, sudah berusaha, tetapi hasil belum sepenuhnya terlihat. Di titik inilah banyak orang jatuh kembali, bukan karena kurang doa, tetapi karena kehabisan kesabaran. Menunggu adalah ibadah yang paling berat, karena tidak ada yang bisa dipamerkan, tidak ada yang bisa dibuktikan, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya keyakinan sunyi bahwa Allah sedang bekerja, meski mata belum melihat hasilnya. Bagi orang berhutang, fase ini terasa sangat panjang. Setiap hari masih berhadapan dengan tagihan, masih harus menundukkan kepala, masih harus menahan malu. Dan disinilah Rajab memberikan pelajaran paling mahal. Harga dari ketenangan adalah kesabaran. Banyak orang mengira setelah beramal, hidup akan langsung lapang. Ketika itu tidak terjadi, mereka kecewa. Padahal Allah seringkali menunda jawaban bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menguatkan fondasi. Sebab kelapangan yang datang terlalu cepat sering tidak bertahan lama. Allah ingin memastikan bahwa perubahan itu bukan emosi sesaat, melainkan keputusan hidup. Dalam fase menunggu ini, seseorang mulai diuji dengan hal-hal kecil, godaan untuk kembali berhutang, tawaran jalan pintas, kesempatan untuk berbohong demi cepat selesai. Semua itu muncul seperti ujian ulang, dan setiap kali seseorang menolaknya, imannya bertambah kuat.
Disinilah terlihat perbedaan antara orang yang ingin bebas dari hutang dan orang yang ingin bebas dari pelajaran hidup. Yang pertama bertahan, yang kedua menyerah. Menunggu dengan iman bukan berarti diam tanpa usaha. Ia tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetapi hatinya tidak lagi dikuasai ketergesaan. Ia sadar bahwa rezeki bukan hanya soal cepat atau lambat, tetapi soal tepat atau tidak tepat. Dan Allah selalu tepat. Ada kisah tentang seseorang yang hampir menyerah setelah berbulan-bulan berusaha tanpa hasil besar. Di suatu malam Rajab, ia berdoa bukan lagi minta hutangnya lunas, tetapi minta dikuatkan agar tidak tergelincir. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Bukan karena uang tiba-tiba datang, tetapi karena ia berhenti dikejar ketakutan. Beberapa bulan kemudian, jalan itu terbuka dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pelajaran dari kisah ini sederhana namun dalam. Ketika tujuan berubah dari hasil ke keridoan, pertolongan mendekat lebih cepat. Fase menunggu juga mengajarkan satu hal penting. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekaligus. Hutang bisa dicicil, beban bisa dikurangi. Hidup tidak harus sempurna untuk dijalani dengan tenang. Kesadaran ini sering menjadi titik balik yang besar. Banyak orang menderita bukan karena hutangnya, tetapi karena pikirannya sendiri. Pikiran yang selalu melompat ke masa depan. Pikiran yang selalu membandingkan diri dengan orang lain. Pikiran yang tidak pernah berhenti menuntut. Ketika pikiran ini ditenangkan, separuh masalah sebenarnya sudah selesai. Dan ketenangan itu lahir dari iman yang matang. Iman yang matang tidak lagi menuntut tanda-tanda besar. Ia cukup dengan keyakinan kecil yang konsisten, cukup dengan satu hari yang dijalani dengan jujur, cukup dengan satu keputusan yang benar. Dari kecukupan itulah, hidup perlahan membaik. Di fase ini pula, seseorang mulai melihat hikmah yang dulu tersembunyi. Ia menyadari bahwa hutang telah mengajarkannya banyak hal, rendah hati, empati, kesederhanaan, dan ketergantungan yang tulus kepada Allah. Pelajaran-pelajaran ini mungkin tidak akan ia dapatkan jika hidupnya selalu mudah. Dan ketika pelajaran itu tuntas, Allah tidak lagi menahan pertolongan. Rajab, dengan segala keistimewaannya, bukan bulan yang menjanjikan keajaiban instan, tetapi bulan yang menyempurnakan proses. Ia mengikat semua amalan menjadi satu kesatuan. Ia menutup pintu lama dan membuka pintu baru. Bagi yang bersabar, Rajab menjadi saksi perubahan yang nyata. Tidak semua orang keluar dari Rajab dengan hutang lunas, tetapi banyak yang keluar dengan cara pandang yang baru. Dan cara pandang inilah yang menentukan masa depan. Orang yang cara pandangnya berubah, hidupnya hampir pasti menyusul. Karena hidup selalu mengikuti keyakinan terdalam seseorang. Jika hari ini Anda masih menunggu, jangan merasa gagal. Menunggu dengan iman bukan tanda kalah, tetapi tanda bahwa Anda sedang dipercaya untuk memegang amanah kesabaran. Dan amanah ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Allah tahu siapa yang mampu bertahan. Tetaplah jujur, tetaplah halal, tetaplah sederhana, tetaplah berdoa meski suara gemetar, tetaplah bersedekah meski sedikit, tetaplah berpuasa meski tidak kuat, tetaplah beristighfar meski merasa hina. Semua itu sedang membentuk diri Anda menjadi pribadi yang layak menerima kelapangan. Dan ketika waktunya tiba, Anda akan menyadari satu hal yang menggetarkan hati. Bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Dia hanya sedang menyiapkan Anda. Rajab akan berlalu, namun iman yang ditempa di dalamnya akan tinggal lebih lama. Dan iman itulah yang akan membawa Anda melewati bulan-bulan berikutnya. Dengan langkah yang lebih tenang, hati yang lebih kuat, dan keyakinan yang tidak mudah runtuh. Karena bagi orang yang sudah bersandar sepenuhnya kepada Allah, hutang bukan lagi akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah keheningan malam Rajab yang kian menua, ada satu amalan pamungkas yang jarang dibicarakan orang. Padahal, dampaknya bisa mengguncang langit dan bumi sekaligus. Amalan ini bukan sekedar ritual lisan, bukan pula hanya gerakan tubuh tanpa makna, melainkan sebuah sikap hidup yang jika dijalani dengan sungguh-sungguh, mampu meruntuhkan tembok hutang yang selama ini membelenggu jiwa dan raga.
Banyak ulama menyebutnya sebagai kunci terakhir setelah doa, sedekah, istighfar, sholat malam, puasa sunnah, dan tawakal. Kunci itu bernama kejujuran dan pelunasan niat hutang di hadapan Allah. Dalam Islam, hutang bukan perkara ringan. Ia bukan sekedar angka dalam catatan keuangan, melainkan ikatan ruhani antara manusia dengan manusia lain, dan secara tidak langsung antara hamba dengan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah menunda mensalati jenazah seseorang yang masih memiliki hutang dan belum ada jaminan pelunasan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menegaskan betapa seriusnya perkara hutang di sisi Allah. Maka, di bulan Rajab, bulan mulia yang menjadi gerbang menuju Ramadan, Allah membuka pintu ampunan dan pertolongan lebih lebar dari bulan-bulan lainnya. Narasi ini bukan sekedar kisah, melainkan cermin kehidupan nyata. Banyak orang yang rajin berdoa, tekun beribadah, namun hutangnya tak kunjung lunas. Bukan karena Allah enggan menolong, tetapi karena ada satu hal yang tertinggal, kejujuran total dalam niat dan usaha melunasi hutang itu sendiri. Rajab datang membawa pesan tegas, bersihkan niatmu, luruskan langkahmu, dan hadapkan semua beban itu hanya kepada Allah tanpa sandiwara. Kejujuran yang dimaksud bukan hanya jujur kepada orang lain, tetapi jujur kepada diri sendiri dan kepada Allah. Jujur mengakui bahwa kita berhutang karena kelemahan, bukan karena gengsi. Jujur mengakui bahwa kita sering lalai membayar, padahal mampu. Jujur mengakui bahwa kadang kita menunda pelunasan, bukan karena tak ada, tetapi karena ingin mendahulukan keinginan. Di bulan Rajab, kejujuran semacam ini adalah amalan yang bernilai ibadah tinggi. Para ulama menuturkan, siapapun yang benar-benar berniat melunasi hutangnya, maka Allah akan menolongnya meski dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, siapa yang berniat lari dari hutang, maka Allah akan menyulitkannya meski hartanya melimpah. Rajab menjadi bulan ujian niat. Apakah kita benar-benar ingin bebas dari hutang, atau hanya ingin bebas dari penagih? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya, maka Allah akan menunaikannya untuknya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat untuk merusaknya, maka Allah akan merusaknya. Hadis ini bukan ancaman kosong, melainkan hukum sebab akibat yang nyata. Di bulan Rajab, hukum ini bekerja lebih cepat, karena Rajab adalah bulan pengangkatan amal. Maka amalan ini dimulai dari satu langkah sederhana namun berat. Duduk sendiri di sepertiga malam Rajab, menghadap kiblat, dan berkata jujur kepada Allah. Sebutkan satu persatu hutang yang dimiliki, sebutkan nama orangnya, jumlahnya, dan kesalahan kita. Tidak perlu bahasa indah, tidak perlu suara lantang. Cukup kejujuran yang telanjang. Katakan, ya Allah, aku berhutang dan aku lemah. Aku berniat melunasinya, maka bukakanlah jalan. Setelah kejujuran itu diucapkan, barulah doa-doa sebelumnya menemukan jalannya. Istighfar menjadi lebih tajam, sedekah menjadi lebih hidup, sholat malam menjadi lebih dalam dan tawakal menjadi lebih nyata. Banyak orang bersaksi, setelah melakukan pengakuan jujur ini di bulan Rajab, rizki datang dari arah yang tak terduga. Ada yang mendapatkan pekerjaan tambahan, ada yang dagangannya laku keras, ada yang tiba-tiba dibantu orang tanpa meminta. Namun perlu diingat, pertolongan Allah sering datang dalam bentuk kesempatan, bukan uang tunai yang jatuh dari langit. Allah membuka pintu, tetapi manusialah yang harus melangkah. Maka amalan ini tidak berhenti di sajadah. Ia harus dilanjutkan dengan langkah nyata, menghubungi pemberi hutang, meminta maaf, menyampaikan niat melunasi, dan jika perlu meminta tempo dengan adab dan kejujuran. Ajaibnya, banyak pemberi hutang yang justru melunak ketika melihat kesungguhan niat. Disinilah Rajab bekerja secara halus namun dahsyat. Bulan ini melembutkan hati yang keras, membuka pintu maaf yang tertutup, dan mempertemukan niat baik dengan pertolongan Allah. Banyak kisah beredar tentang orang-orang yang tadinya tercekik hutang, namun setelah jujur dan sungguh-sungguh di bulan Rajab, hidupnya berubah drastis. Bukan menjadi kaya raya seketika, tetapi cukup, tenang dan perlahan-lahan bebas dari lilitan. Narasi ini juga menjadi peringatan keras bagi siapapun yang menjadikan hutang sebagai gaya hidup. Rajab mengajarkan bahwa hutang adalah darurat, bukan kebiasaan. Amalan ini menuntut janji kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena percuma, hutang lunas jika akhlak keuangan tetap rusak. Percuma bebas dari penagih jika Allah masih murka. Di akhir amalan ini, para ulama menganjurkan untuk menutupnya dengan doa yang sederhana namun kuat, memohon kecukupan, bukan kekayaan berlebihan, melainkan kecukupan yang menjaga kehormatan. Karena seringkali, hutang lahir bukan dari kemiskinan,
melainkan dari rasa tidak pernah cukup. Rajab datang untuk menyembuhkan penyakit itu dari akarnya. Ketika bulan Rajab hampir berlalu, orang-orang yang menjalani amalan ini dengan jujur biasanya merasakan satu hal yang sama. Dada terasa lebih lapang. Meski hutang belum sepenuhnya lunas, keyakinan tumbuh bahwa Allah sedang bekerja. Dan keyakinan itulah yang menjadi modal terbesar dalam perjalanan menuju kebebasan finansial dan spiritual. Inilah penutup dari rangkaian amalan penghapus hutang di bulan Rajab. Bukan janji instan, bukan sihir kekayaan, melainkan jalan lurus yang diwariskan Rasulullah dan para ulama. Jalan yang menuntut kesungguhan, kejujuran, dan kesabaran. Jika ditempuh dengan benar, bukan hanya hutang yang terhapus, tetapi juga beban hidup yang selama ini menyesakan. Rajab akan berlalu, tetapi siapapun yang menangkap pesan ini dan mengamalkannya, insya Allah akan menyambut Ramadan dengan hati yang lebih ringan, doa yang lebih mustajab, dan hidup yang perlahan-lahan dipulihkan oleh tangan Allah sendiri.